Nama saya Ibu Rita Saroinsong Torar, anggota PKLU Jemaat Immanuel Malang. Sebelum kita membaca renungan pagi di hari ini, tanggal 9 Agustus 2021, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk istirahat yang boleh kami lalui. Kami memasuki lagi hari baru bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan bagi hamba-Mu untuk boleh membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi ketenangan bagi kami dalam menghadapi kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi para opa yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala sesuatunya itu diberkati oleh-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 dari ayat pertama sampai dengan 8. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Kemerdekaan memberikan keberanian. Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 8. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh ia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Pada umumnya, kemerdekaan membuat seorang tidak takut menghadapi apapun untuk menyatakan kebenaran. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Stefanus.
Dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, Stefanus berbicara di hadapan orang-orang Yahudi tanpa takut, bahkan mampu mengalahkan pandangan mereka. Karena kesaksiannya itu, Stefanus dibawa ke mahkamah agama. Di hadapan orang banyak di mahkamah agama itu, Stefanus menceritakan tentang Abraham yang mendengar dan menjawab panggilan Tuhan atas kehidupannya. Abraham berani keluar dan meninggalkan zona aman dan nyamannya menuju ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham tidak membiarkan dirinya terikat dengan situasi atau keadaan yang aman, tetapi berani mengambil sikap untuk keluar ke tempat yang asing, tempat yang belum tentu nyaman dan aman. Stefanus dan Abraham memberikan contoh kepada kita tentang sikap hidup orang merdeka yang menjawab panggilan Tuhan atas diri mereka. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita, di dalamnya terkandung panggilan untuk kita mendengar dan melakukan kehendak-Nya serta melayaninya dengan tulus. Berdasarkan hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah pertama, dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, kita tampil untuk menyatakan kebenaran. Dan benar-benar adalah benar, salah adalah salah. Kedua, berani keluar dari keadaan aman dan nyaman untuk berada di tengah situasi yang tidak menyenangkan, karena melakukan kehendak Tuhan. Pada zaman sekarang, melakukan kejujuran adalah sesuatu yang naif dan bodoh, sehingga konsekuensinya kita bisa ditertawakan, bahkan dihina. Namun demikian, kita harus melakukannya, karena itulah jawaban kita atas panggilan Tuhan. Hari ini, dalam kegiatan yang dilaksanakan di rumah atau di mana saja, marilah menyadari keberadaan kita sebagai orang merdeka yang mau melakukan kehendak Tuhan. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari kita bersama berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Dewan PKLU dengan program kerja yang dirancangkan. Kiranya boleh terlaksana dengan baik dan benar, karena semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi anggota PKLU GPIB dimanapun berada, Tuhan tetap sertai dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam menjalani kehidupan masing-masing bersama keluarga. Terlebih untuk oma opa
yang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan menjamah dan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, Republik Indonesia, untuk Bapak Presiden dan Wakil dan para menteri, untuk para tenaga kesehatan, juga untuk petugas keamanan TNI Polri dan para relawan. Mereka semua berjuang untuk Indonesia lebih baik dan aman. Inilah doa kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat hidup dalam ketaatan pada kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Pelayanan sebar dan jujur.